Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Ulangan 6 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hukum yang terutama dari semua ajaran daripada Kristus dan semua kitab para nabi adalah kasih. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 5 ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap batinmu, dengan segenap pikiranmu, dengan seluruh totalitas hidupmu. Nah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dapat kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama sekali dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam berarti ingat Tuhan dalam setiap waktu dan momentum kehidupan. Ketika kita mau makan, kita ingat Tuhan. Ketika kita sedang bekerja atau sedang belajar, kita ingat Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan, kita ingat Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan, tugas-tugas yang besar, kita ingat Tuhan. Ketika kita istirahat mau tidur, kita ingat Tuhan. Dan ketika kita juga bangun, kita ingat Tuhan. Ketika kita bersuka cita karena berkat melimpah dalam kehidupan, kita ingat Tuhan dan beribadah bersyukur kepadanya. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, sakit atau kegagalan, kita ingat Tuhan, memohon pertolongan kepadanya. Ketika kita kuat, kita mengingat Tuhan dan memohon supaya kita dibimbing memakai kekuatan yang ada untuk memuliakannya dan menjadi berkat bagi Tuhan. Ketika kita jatuh sakit dan lemah, kita harus ingat Tuhan, bersandar kepadanya, memohon kekuatan agar dimenangkan dalam pergumulan dan sakit tersebut. Kemudian, kita harus setia melakukan semua ketentuan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Apa yang dibenci orang yang dikasihi kita, tentunya tidak akan kita lakukan supaya kita jangan menyakiti hatinya. Demikianlah kalau kita mengasihi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan harus kita hindari karena kita tidak mau mendukakan hati kekasih kita, yaitu Tuhan. Yang kemudian tidak menduakan Tuhan. Dalam hubungan cinta kasih dengan sesama juga kita tentunya tidak mau menduakan kekasih kita. Dan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan adalah satu-satunya sesembahan yang mempunyai otoritas kebenaran. Dan ukuran kebenaran dalam kehidupan tidak boleh kita ukur dengan kebenaran dunia ini, tapi harus dengan otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, harus selalu menceritakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi seseorang, tentu kita menceritakan kebaikan, kelebihan, kecantikan, keunggulan-keunggulan daripadanya. Demikian juga cinta kasih kita kepada Tuhan harus kita buktikan dengan menceritakan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel, kepada umat manusia secara umum, dan pengalaman-pengalaman pribadi dalam pertemuan kita dengan Tuhan secara personal. Yang kemudian memuliakan Tuhan dengan semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sekarang bagaimana kita wujudkan dan kita buktikan itu? Hukum yang terutama, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, diikutkan dengan hukum yang kedua, yang sama harganya. Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 22 itu. Sama harganya dengan itu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes, adalah seseorang pembohong kalau dia mengatakan dia mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Bagaimana mungkin seseorang mengasihi Tuhan sedangkan saudara yang di dekatnya tidak dapat dikasihinya? Maka bukti cinta kasih kepada Tuhan harus kita wujudkan dengan mengasihi sesama, memperdulikan sesama kita dalam pergumulan dan penderitaannya, menolong sesama kita dalam persoalan kehidupan yang dihadapinya. Kemudian mau berkorban terhadap sesama demi memberikan kehidupan yang lebih baik kepada sesama. Mau menghargai sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan mau senantiasa memaafkan, mengampuni saudara kita karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Karena itu, bukti cinta dan ucapan syukur kita atas penebusan Tuhan Yesus dari kematian kepada kita
Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan bukti cinta kasih kepada Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih-Mu yang nyata dalam pengorbanan anak-Mu di kayu salib, mati, tetapi hidup kembali untuk menebus kami. Maka biarlah bukti cinta kasih kami wujudkan dengan melakukan semua firman dalam kehidupan dan mengasihi sesama kami seperti diri kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengasihi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.